Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara sekalian. Kita lanjutkan bahasan kita dengan masih tetap pembahasan restoratif justice. Saudara sekalian, kita lanjutkan dengan prinsip dasar restoratif justice. Saudara, ada 3 prinsip dasar dalam restoratif justice, yaitu yang pertama, there be a restoration to those who have been injured. Ini terjadi pemulihan pada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan. Jadi ini prinsip dasar yang saya kira sangat baik. Mereka yang menderita kerugian dipulihkan. Jadi mereka yang menjadi korban kejahatan dipulihkan. Jadi ini adalah prinsip dasar yang saya kira bisa kita pahami bersama-sama. Karena kalau kita hanya mengedepankan pada pidana, dan pidana, maka pasti yang puas hanya katakanlah pemuasan dari satu pihak. Sementara pihak yang lain jelas barangkali juga menderita. Bahkan sama-sama menderita. Korban juga tidak dapat apa-apa, pelaku juga dirinya menjadi narapidana. Kemudian yang kedua, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire. Jadi pelaku itu memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam pemulihan keadaan. Seperti kemarin Pak Ali sampaikan bahwa bisa saja dalam restoratif justice itu bisa disepakati misalnya, wahai pelaku, karena engkau telah melakukan tindak pidana ini dan mengakibatkan kerugian ini, maka saudara harus mengembalikan ini, harus membayar ini, harus menanggung misalnya. Misalnya seorang yang melakukan penganiayaan, misalnya terhadap korbannya. Nah, padahal korban itu adalah seorang eh, tulang punggung keluarga. Nah, dengan penganiayaan itu maka kemudian si korban ini tidak bekerja dalam beberapa hari, maka keluarganya menjadi tidak makan atau menjadi kekurangan. Maka pelaku bisa saja kemudian kita mintakan pertanggungjawabannya agar yang bersangkutan itu bisa memberikan sebagian uangnya kepada si korban. Yang ketiga, the court system's role is to preserve the public order, and the community's role is to preserve justice peace. Jadi pengadilan berperan juga untuk menjaga ketertiban umum agar melestarikan perdamaian. Artinya bahwa peradilan tidak hanya sekedar menghukum, tetapi juga ia bertanggung jawab agar terjaga ketertiban umum. Gitu. Berikutnya, saudara, outcomes dari restoratif justice atau hasil akhir yang ingin dicapai dari restoratif justice itu apa? Yang pertama adalah victim offender mediation, mediasi antara pelaku dan korban, conferencing, mempertemukan para pihak, ya, kemudian antar pihak itu circles, ya, saling menunjang, kemudian victim assistance, membantu korban, ex-offender assistance, membantu pelaku kejahatan, restitution, beri ganti rugi, bahkan bisa community service. Jadi pelayanan masyarakat, artinya si pelaku tidak hanya sekedar dipidana, tetapi dia juga harus bertanggung jawab untuk adanya pemulihan masyarakat. Semangat restoratif, ya, semangat restoratif, restoratif justice yang latar belakang semangat apa yang melatar belakangi dari restoratif justice? Ya, jadi pertama kita harus memahami bahwa terhadap suatu tindak pidana kita harus mencari solusi, short solution, bukan mencari pembalasan. Kemudian yang kedua, repair, memperbaiki. Yang ketiga, reconciliation, perdamaian antara dua belah pihak. Atau yang keempat, the rebuilding of the relationship, membangun kembali hubungan yang sempat terkoyak antara si pelaku dan si korban. Nah, jadi saudara, restoratif justice ini ada semangat-semangat yang harus kita bangun ini. Standar-standar apa dari semangat restoratif justice ini, saudara? Pertama, encounter.
peluang bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk membahas tindak pidana dan bagaimana sudahnya. Kedua, amounts, pelaku untuk memperbaiki kerugian. Dia bisa nanti dimintakan ganti rugi dan sebagainya. Ketiga, reintegration, ya, pemulihan korban dan pelaku agar dapat berkontribusi di masyarakat. Yang keempat adalah inclusion, memberikan kesempatan para pihak stakeholder yang ada untuk ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, berikutnya saudara, ada konsep yang bagus dikemukakan oleh Braithwaite, ya. Jadi shaming and reintegration yang beliau sebut dengan reintegrative shaming, ya. Pelaku itu diminta membantu korban dan anggota masyarakat lain dalam mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Jadi ini reintegrative shaming. Jadi saudara sekalian, ini konsep dari Braithwaite, dari reintegrative shaming. Pelaku menerima tanggung jawab atas tindakan malu, ya, jadi dipermalukan dan berusaha menebus kesalahan pada korban, ya, bahkan juga masyarakat secara umum. Jadi saudara sekalian, si pelaku itu ya sempat juga ada shaming, ada tindakan permaluan, ya. Terus kemudian yang berikutnya dia juga harus menebus kesalahan. Bahkan dia harus memberikan semacam ganti rugi atau hal-hal lain yang harus dia perbuat gitu atas perbuatan dia selama dia melakukan suatu tindak pidana. Itu reintegrative shaming dari Braithwaite. Saudara sekalian, saya kira ini kita lihat saja.